sekjen atau bupati? Kita semua tahu, tahun ini merupakan tahun berbeda dibandingkan sebelumnya. Seluruh aspek kehidupan terimbas pandemi COVID-19. Tak terkecuali momen hari jadi ke-345 Kabupaten Magetan. Tentu ada perbedaan, mulai dari perayaan maupun pemaknaan. Yang sama adalah keinginan agar daerah di kaki Gunung Lawu ini menjadi yang terbaik. Nah, lantas bagaimana dan juga cara dari kabupaten ini memperingati hari lahir yang jatuh pada tanggal 12 Oktober ini? Di samping saya sudah hadir Bapak Bupati Magetan, Bapak Suprawoto. Bersama saya Mas Devi. Secara eksklusif, mari bersama-sama mencari tahu jawabannya, sekalian mengulas kiprah Bupati yang akrab disapa Kang Woto ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sudah terlihat dari auranya, senyumnya luar biasa, semangatnya juga sepertinya sangat luar biasa ya, Bapak ya. Harus semangat. Betul harus tetap sekali, semangat. meskipun di tengah pandemi seperti ini ya, Pak ya. Kesibukannya Bapak untuk sejauh ini? Ya, tetap ya. Kita tetap harus produktif di tengah pandemi ini. Tidak boleh hari berlalu begitu saja tanpa makna sekali. Betul sekali. Ya. Masih hobi menulis, Bapak? Masih tetap, ya. Itu merupakan apa ya? Edik ya, bukan lagi itu. Jadi saya itu menulis itu sudah merupakan edik, nyandu gitu ya. Suruh diem itu nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau diem harus otaknya harus berpikir terus, minimal. Kalau naik mobil kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kemudian naik mobil itu kemudian kita ada ide-ide apa gitu. Pergulatan di pikiran harus. Jadi tidak boleh kemudian hari berlalu begitu saja. Wah, luar biasa sekali. Ini hobi menulisnya memang sudah dikenal oleh masyarakat ya, Bapak. Baik, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat hari jadi ke-345 Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan ini Kabupaten Magetan tetap dan semakin maju, semakin jaya, selalu memberikan yang terbaik untuk 700.000 masyarakatnya. Amin. Betul, Pak, jumlahnya? Iya. Lebih sedikit. Lebih sedikit menurut sensus. Nah, Pak Woto, ini kan di hari jadi ke-345 Kabupaten Magetan, mungkin dari masyarakat sendiri juga sudah tahu serangkaian acara sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya, Bapak ya, di tanggal 12 Oktober, bahkan di malam sebelumnya gitu. Mulai dari malam tirakatan, terus upacara, terus berziarah ke makam-makam terdahulu gitu, ke makam leluhur, dan itu dibagi ini, Pak ya, dibagi. Iya, Forkopimdanya kita bagi, gitu. Supaya tidak berkerumun. Kemudian yang kedua, kemudian lebih efektif ya, karena di tengah pandemi, walaupun bagaimana kita harus memberikan juga contoh kepada masyarakat. Jadi tidak boleh kemudian kita minta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, justru kita enggak. Iya, saya sangat setuju sekali. Selain itu juga dalam rangka memperingati Hari Jadi juga ada pembagian paket sembako juga. Tentunya tetap disiplin protokol kesehatan. Betul. Gitu. Baik, Bapak, ini saya ingin mengobrol sebentar. Tadi saya sendiri juga sudah menyampaikan ingin mengulas kiprah Pak Bupati juga, terus apa dan bagaimana cara kabupaten ini memperingati hari jadi di momen spesial ini. Ini kan di hari jadi tahun ini memang mengambil tema Magetan Tangguh. Ya, Pak Woto ya. Ini sebenarnya apa, Pak, maksudnya? Ya, jadi gini, di tengah pandemi ini kita harus tidak boleh kehilangan makna dalam hari ulang tahun. Karena ulang tahun itu sebetulnya substansi menurut pemikiran saya adalah refleksi, ya. Posisi Magetan itu kemudian di tengah kabupaten yang jumlahnya sekitar 514 di seluruh Indonesia, itu posisinya di mana? Di belakang, di tengah, atau di depan, gitu ya. Ketika kita bisa memposisikan itu, kemudian kita bisa mengkoleksi
sumber daya apa yang kita miliki. Kalau misalkan di belakang kita harus kecepatan berapa untuk lari. Kalau di tengah bagaimana kita harus mengejar di depan dan seterusnya. Oleh sebab itu di tengah pandemi itu ketika kita sudah kebetulan saya 2 tahun ya, 24 September kemarin persis ya. Jadi ketika kita bisa memposisikan itu, kemudian kita bisa sumber daya yang kita miliki apa saja. Nah, oleh sebab itu ketika pandemi ini melanda Magetan, kita juga harus mereposisi diri. Ya, jadi langkah-langkah yang program-program yang dulu sudah kita mau lakukan itu mana yang harus ditunda. Ya, karena apa? Karena yang namanya kesehatan itu yang utama. Ya, itu prinsip. Betul sekali. Apalagi kemudian Magetan ini adalah kabupaten yang pertama di Jawa Timur bersama dengan Kota Surabaya, Magetan dan Malang kena COVID. Ya, jadi Magetan ini adalah yang pertama ya di Jawa Timur, termasuk Surabaya dan Malang bersama-sama dapatnya. Kebetulan kita klasternya adalah klaster Bogor. Ya, tanggal 11 Maret saya ingat betul. Ya, jadi sudah beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi 11 Maret itu ada yang meninggal warga Solo yang asli Magetan kemudian dimakamkan di sini. Itu awal mulanya. Oleh sebab itulah ketika pandemi itu masuk di Magetan, kemudian setelah kita tracing kontak eratnya kemudian kena semua, ada 6 orang keluarganya. Nah, dari situlah kemudian kita mulai ya, apalagi waktu itu belum punya pengalaman kita, ya, cari masker susah, cari APD susah, ya semua serba susah. Hand sanitizer pun juga susah ya, Pak Otto. Masker aja harganya 20.000, kita ingat kan? Ya kan, harganya saya sampai kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian dari situlah setiap peristiwa sepahit apapun, kalau kita maknai benar-benar, itu memberi hikmah tersembunyi. Ada blessing in disguise di situ. Kita bisa belajar dari situ, ya. Kemudian kita bisa kemudian bisa melihat kemudian respon masyarakat bagaimana. Kita tahu persis setelah sekarang ini COVID sudah berjalan 7 bulan kalau saya hitung, ya 7 bulan. Kita bisa melihat ya masyarakat kita ini ketika menghadapi COVID ini, sehingga ketika nanti ya ada pandemi seperti ini, kita ini sudah siap, gitu ya. Baik. Karena apa? Tidak pernah ada pembelajaran kabupaten atau kota di Indonesia itu yang memberikan pencerahan pada kita, begini loh caranya menghadapi pandemi. Ya, sebenarnya itu pernah terjadi tahun 1918 dan itu di Madiun. Kebetulan ya, saya karena saya senang buku ya, itu tulisannya seorang dokter bedah, ya, namanya Dr. Sumarsono. Itu asli Uteran Madiun, ya. Baik. Kemudian bukunya itu dia membuat autobiografi menceritakan. Pada waktu itu dia anaknya Wedono di Uteran, ya. Kemudian bapaknya, ibunya itu menceritakan kejadian 1918. Betapa sulitnya waktu itu, banyak orang meninggal sampai kemudian susah untuk menguburkannya. Itu pernah kejadian. Hanya ditulis hanya satu paragraf sayangnya. Oleh sebab itu ini menjadi tantangan bagi saya yang senang nulis gitu ya. Peristiwa ini harus saya dibukukan. Suatu saat kemudian nanti itu ketika anak cucu kita atau pejabat-pejabat setelah saya itu nanti akan bisa ada guidance-nya gitu. Sekarang ini tidak ada. Ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian setelah mengalami pasang surutnya kita menangani COVID ini, oleh sebab itulah kemudian tema Hari Jadi Magetan ini adalah Magetan Tangguh. Ya, kita berharap ya dulu Magetan ini yang terkonfirmasi itu kita pernah nomor 3 Jawa Timur. Tapi sekarang ini kita dari segi jumlah nomor 28. Jadi gitu. Sudah ada ini ya Pak. Ya, kita usaha-usaha itu sudah kita lakukan, dan model-model penanganan di Magetan ini mohon maaf itu beberapa diadopsi, misalkan ya. Pada waktu kita awal-awal dengan gencarnya masyarakat karena waktu itu belum pernah ada pengalaman ya, ketakutan masalah ini. Kemudian harus PSBB, Saya tidak bisa, saya tidak mau
hanya menekankan pada kesehatan semata. Ya, kita kesehatan itu sangat perlu, tetapi ekonomi juga harus dipikirkan. Berarti harus berjalan beriringan. Harus ya, kita Pak. istilahnya Pak Presiden harus pandai kapan ngerem, kapan ngegas, ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian apa yang kami lakukan adalah isolasi secara terbatas. Oke. Ya, jadi lingkungan kecil itu kita isolasi. Sampai sekarang kita gitu. Ya, kita isolasi kecil. Karena apa? Karena virus itu tidak kelihatan. Betul sekali. Ya, betul. tidak pernah kelihatan. Itulah yang kami lakukan. Berarti artinya ini menjadi momen untuk mengajak masyarakat agar lebih tangguh bisa melewati ujian saat Ya, ini. dan bahasa Jawanya begini, pengalaman kita bahwa cobaan seberat apapun di Indonesia itu kita selalu merojol selaning garu. Artinya selalu lepas dari mara bahaya. Wah. Nah. Itu semangat yang digagas. Ya, yakin kita harus optimis. Nah, Ya. Pak Woto, dengan Ya. begitu, dengan tantangan yang di momen spesial yang cukup berbeda, sebenarnya seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Magetan di hari jadi dalam situasi pandemi saat ini? Ya, jadi begini, jujur ya, walaupun Magetan ini di Ekskadjenan Madiun angka kemiskinan prosentasenya yang paling rendah ya, tetapi tetap masih besar. Okay. Nah, oleh sebab itu ini harus menjadi PR kita. Ya, banyak PR yang harus diselesaikan di Magetan. Angka kemiskinan, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, kesejahteraan harus meningkat, ya. Walaupun indeks Gini kita itu antara kaya miskin itu sangat kecil ya, sangat kecil, artinya pemerataan itu terjaga di sini. Tetapi kita harus tetap berupaya bagaimana kemudian tantangan-tantangan ini bisa teratasi, apalagi ya di dalam situasi normal aja kita susah, apalagi betul. Ini di tengah dalam COVID. Pandemi, ini berbeda dengan krisis 98. Krisis 98 itu murni ekonomi, ya. Ini krisis kesehatan mengakibatkan ekonomi. Nah, ini kan luar biasa beratnya, ya. Oleh sebab itu ini perlu tantangan, ketangguhan kita untuk melihat ini secara jernih. Oleh sebab itulah kemudian ketika kami yang pertama kali kena COVID ya, kemudian aktivitas kita batasi, physical distancing kita terapkan, otomatis kemudian aktivitas masyarakat, bagi aktivitas ekonomi itu terbatas, ya. Okay. Oleh sebab itu apa yang kami lakukan kemudian, ya, kami waktu itu membeli susu produk petani, ya, petani dari susu di Singolango kita beli, ya, kita beli kemudian dimasak di sana, kemudian dikasih jahe susu, kemudian kita bagi di Koramil, Polsek, Polres, Kodim, puskesmas, rumah sakit, yang kemudian kita isolasi, demikian juga sayur, telur, dan seterusnya. Kita membeli itu dalam rangka meringankan beban petani, ya. Jadi ekonomi tetap jalan, ya. Kemudian physical distancing tetap terjaga. Itu salah satu saya katakan banyak hal yang kita lakukan, tetapi seperti saya sampaikan tadi, tantangannya sangat luar biasa. Kemudian di tengah pandemi ini, terus kemudian ada ulang tahun, itu kami juga tidak kemudian berhenti. Kemudian aktivitas itu walaupun kemudian dalam bentuk yang lain. Yeah. Ambil contoh misalkan jauh sebelumnya kita tetap ada wayang kulit, ya. Baik. Itu kalau biasanya mohon maaf ya, dalang yang terkenal itu kan bayarnya aja 100 sekian juta. Kemudian yang anggaran 100 sekian juta itu kita bagi untuk berapa event, tapi dolangnya dalang lokal. Okay. Terus kita siarkan secara live streaming, ya. Baik. Jadi gitu. Jadi seniman tetap bisa berkarya walaupun sangat terbatas, tetapi makna tetap kita mementaskan sesuatu itu tetap berjalan. Okay, baik. Karena apa? Karena COVID-19 ini juga memberikan pembelajaran pada kita
bahwa suka tidak suka yang akan datang itu dengan era digital, apalagi besok. Ini kan 4G ya, ini beberapa negara sudah 5G, ya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Ya, ini ada teknologi yang sementara ini kita abaikan, Oke, ya, betul sekali. ya kan? Betul Ya, sekali, yang Bapak. sebelumnya lebih efisien, ya. Coba bayangkan kalau kita mementaskan pertunjukan wayang kulit, itu yang datang paling berapa ribu. Tapi ada dalang kondang itu saya setiap saat mengikuti live streamingnya itu, yang nonton itu 8.500. Ya coba bayangkan. Memang Ya, ada perbedaan. ada juga perbedaan Pak. ya. Oke. Nah, inilah yang suka tidak suka, di tengah situasi sulit pasti ada blessing in disguise, ada betul hikmah sekali. tersembunyi Betul sekali. yang muncul di situ. Wah. Tidak harus semata-mata dimaknai COVID ini sekedar virus, Betul. tetapi Saya juga sangat setuju. mengingatkan kita ya bahwa ada peluang, ya opportunity ya ke depan itu seperti ini. Berarti pandemi bukan hanya wabah saja, Wabah saja. tapi juga untuk pembelajaran. Pembelajaran ke kita. Gitu, betul Iya, sekali. iya, iya. Nah, Pak Woto, tadi kan Bapak juga sempat menyampaikan bahwa dari Pemkab sendiri sempat memborong susu Iya, juga ya. iya. Itu memang alasannya karena pandemi saat ini, Iya. gitu, untuk menjaga sistem imun, Iya. gitu. Artinya sektor UMKM gitu tak luput iya. dari pandemi ya Bapak ya. Ingin apa namanya? Mungkin kan saat ini pandemi juga berdampak di nggak cuma kesehatan saja, tapi juga ekonomi gitu. Yeah. Nah, itu kalau misalnya UMKM dalam produk olahan susu sapi segar. Lantas bagaimana kalau UMKM yang lainnya? Yeah. Salah satunya begini, daya beli masyarakat kan turun ya. Cara kita diantaranya membuat pasar murah. Oke. Jadi misalkan begini, beras ya, tapi yang kita beli adalah produk Magetan. Oh, produk asli. Ya, produk Magetan ya. Kecuali produk-produk yang tidak dihasilkan oleh Magetan. Oke. Ya. Beras misalkan itu produknya Magetan ya. Misalkan beras itu taruhlah misalkan harganya satu pok itu misalkan taruhlah barang itu taruhlah misalkan harganya 10.000 ya. Itu kita jual 7.000. Yang 3.000 adalah kita subsidi, gitu ya. Dan ini puter ya, 1 bulan itu kalau tidak salah 4 kali ya, dengan cara physical distancing. Ya, jadi gitu. yang masuk kita jami antara jam 7 biasanya sampai jam 10 gitu ya. Kemarin saya ke sana datang ke Kartoharjo misalkan ya, datang ke sana. Nanti masyarakat bisa beli di situ, dibatasi nanti yang masuk di arena itu misalkan 10 orang dulu. Oke, baik. Gitu. Jadi 10 orang dulu gitu. Berarti itu seluruh produk UMKM ada di situ ya, Ya, Bapak jadi ya? aja sampai apa itu, mohon maaf, sampai ikan air tawar itu aja, semut jair, kemudian tombro itu ada dijual dari produknya perikanan. Ya. Oke, baik. Karena memang pandemi ini mungkin dari pemerintah Kabupaten Magetan sendiri juga memiliki kebijakan-kebijakan. Tapi memang dengan situasi pandemi COVID-19 ini harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang baru seperti itu. Yeah. Nah, yang disampaikan oleh Pak Woto tadi mungkin dari sektor ekonomi. Nah, lantas bagaimana dengan sektor kesehatannya? Pak Woto, ini kabarnya akan ada pengadaan mobil PCR gitu. Itu bagaimana Pak? Jadi begini, sebelum masuk ke situ ya, selain itu kita juga sekarang punya lapak ya. Oke, jadi lapak.magetan.go.id. Jadi jenengan nanti coba buka ya tadi walaupun masih exercise ya, itu bisa beli dari mana aja. Khusus untuk Magetan sampai Desember ini delivery-nya gratis, free. Di seluruh wilayah Magetan. Ya. Ini cara kita untuk menghadapi pandemi ini. Kita kerjasama sama Bank Jatim, virtual. Gitu. Jadi bayarnya juga pakai virtual. Saya mau nyoba itu. Ya, Pak. coba aja. Kebetulan saya juga asli Magetan. Ya. Jadi coba aja nanti ya. Jadi baik. nanti itu, nah terus tadi saya juga evaluasi tadi rapat dengan teman-teman di extend, diperluas. Jadi sementara ini kan baru beberapa yang UMKM yang terlibat di situ ya. Ini nanti di extend, diperluas ya, nanti bisa semakin banyak. Harapan kita nanti ini sebagai lapaknya di Magetan, siapa tahu nanti menjadi siapa tahu jadi besar gitu. Betul, siapa tahu. Amin, Tetapi amin. kita membuat apa
harus memulai. Betul sekali. Kemudian di bidang kesehatan, suka tidak suka kita ini pernah misalkan ketika awal-awal kena COVID, kita ini ketika menentukan yang bersangkutan ini positif apa tidak, itu kan perlu swab. Nah, harus dikirim ke Surabaya waktu itu. Lamanya waktu itu lebih dari 7 hari, sekitar 8-9 hari. Bisa sampai 2 minggu. Iya, 2 Bapak. minggu malahan. Ya, baru keluar. Bayangkan setelah itu kemudian orang kemana-mana. Ya. Kemudian yang kedua, setelah berjalan 7 bulan ini, ya Madiun ada, ya sekarang kita Madiun, walaupun Madiun terbatas, tapi kan kemudian tetap kita ke Surabaya. Akhirnya kita berpikir gimana kalau mengadakan. Nah, oleh sebab itulah kemudian Labkes kita sebetulnya punya laboratorium, ya laboratorium. Tetapi laboratorium itu harus memenuhi kriteria kesehatan, ya dari ada ketat banget. Oleh sebab itu kemudian kita menggunakan laboratorium Rumah Sakit Saidiman, ya. Kita membuat perbaiki ya lab-labnya, ya setelah kita perbaiki kemudian kita beli alatnya, ya. Nah, alatnya itu kebetulan kita dikasih kerjasama dengan BNPB pusat, ya. Kemudian kita nanti ruangannya kita sama operasionalnya kita. Nah, oleh sebab itulah kemudian itu kita dorong betul. Insya Allah nanti akhir bulan ini sudah bisa jalan. Jadi akhir bulan ini bisa jalan sehingga masyarakat nanti begitu nanti kita swab, hari itu juga nanti hasilnya bisa kita lihat ya, 4 jam kemudian bisa kita lihat. Malahan bukan hanya lab, kita juga mengadakan mobile PCR. Jadi ada 2, ya mobile. Bentuknya seperti truk gitu, nanti bisa kemana-mana. Sehingga nanti kita juga sudah antisipasi. Ketika kita sudah bisa tes PCR sendiri, pasti nanti akan tiba-tiba tambah banyak. Ya, tambahnya nanti akan sangat luar biasa. Betul. Dan itu kita harus terima itu, nggak apa-apa bagi saya. Ya. Oleh sebab itu perlu ada isolasi, tempat isolasi tambahan. Ya, kita harus membuat senario-senario terburuk, ruang-ruang mana yang bisa kita pakai untuk isolasi. Oke, baik. Ya, tapi gitu. saya penasaran ini, untuk mobile PCR-nya nanti sistemnya gimana, Pak? Apakah nanti akan keliling-keliling wilayah di Magetan? Kalau perlu, ya, karena ini bentuknya mobile, namanya aja mobile, jadi nanti bisa ke mana gitu ya. Tetapi kalau Magetan ini kan relatif nggak terlalu jauh ya. Paling jauh di Magetan itu dari titik Magetan ini adalah 3/4 jam. Baik. Ya, yang paling ujung misalkan Kartoharjo ya ini. Kalau memang harus ke sana ya. Tetapi kalau stay gitu ya. Begitu, Ya, gitu. Untuk mobile PCR-nya akhir bulan juga sudah bisa digunakan. Sudah. Luar biasa sekali. Malah lebih cepat mungkin mudah-mudahan. Wah, amin gitu. Karena untuk update COVID di wilayah Magetan sendiri memang sejauh ini secara akumulatif memang sudah 451 gitu, Pak. Meskipun sudah ada yang sembuh dan ada yang meninggal dunia juga gitu. Nah, dengan adanya mobile PCR ini mudah-mudahan semuanya masyarakat ya semakin cepat nanti karena orang yang terdeteksi dideteksi terkonfirmasi segera ditangani karena selama ini kemudian setelah sesak kemudian sudah kemudian parah kemudian baru dinyatakan positif bisa saja terjadi seperti itu. Betul sekali, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya juga tidak usah nunggu delaynya jangan sampai sekarang ini rata-rata 5 hari. Nah, baik Bapak. Kalau berbicara tentang Magetan, mungkin daerah di mana kesan pertama yang keluar dari masyarakat ini tempat wisatanya, terutama Telaga Pasir atau Telaga Sarangan. Tadi Pak Woto sendiri juga sudah menyampaikan dari sektor ekonomi, dari sektor pariwisata. Nah, poin-poin penting dalam menjaga sektor wisata di tengah pandemi bagaimana? Ya, jadi begini. Ketika saya menentukan pandemi ini sudah darurat ya Magetan, apa yang kami lakukan kemudian menutup Sarangan, menutup tempat-tempat wisata ya yang potensi menimbulkan kerumunan. Tentu ini sangat berdampak pada satu sektor PAD, yang kedua tingkat hunian, yang ketiga juga aktivitas ekonomi masyarakat yang tergantung kepada wisata ya karena
suka tidak suka di daerah atas itu ketergantungan sangat besar, ya, sangat besar. Nah, oleh sebab itu caranya gimana supaya apa itu supaya ini tidak terlalu dampak. Oleh sebab itu saya buka tutup. Ya, buka tutup. Ketika kemudian sarangan, kemudian sudah posisi Magetan waktu itu oranye langsung kita buka. Ya, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Artinya biasanya kalau misalkan sehari itu 5.000 misalkan. Waktu itu kita batasi separuh. Ya, gitu. Jadi yang boleh masuk separuh. Jadi tidak lagi kita mengejar target PAD, enggak. Tetap kesehatan dan itu harus ya. kesehatan, Tetapi gitu. kita juga harus memikirkan aktivitas masyarakat harus tetap berjalan. Nah, oleh sebab itulah kemudian antara gas dan rem itu harus pandai-pandai kita menerapkan. Betul sekali. Pada waktu warga Sarangan kemudian kena di sana, kita tutup di sana. Nah, begitu sudah aneh lagi, dibuka lagi. Gitu. Ya. Dan itu apakah berlaku untuk tempat wisata yang lainnya? Sama terjadi. Kantor juga begitu kan? Ya, kantor, rumah sakit juga begitu. Kapan itu kemudian ada puskesmas juga begitu. Ada 2 puskesmas yang kita ini pernah ada Pelausan kalau sama mana lupa ya saya. Itu pernah ada salah satu nakesna, ya, tenaga kesehatannya kena, langsung kita tutup sekitar 4 hari. Disterilkan dulu ya, disterilkan. Oke, baik. Nah, ini satu lagi terkait imbas dari pandemi COVID-19 yang mungkin dirasakan oleh adik-adik pendidikan, Bapak. Ini sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Magetan sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena memang untuk pandemi COVID-19 ini kan memaksa adik-adik harus pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, dan semuanya sudah resah, Pak. Ini sudah mulai merasa bosan seperti itu. Ya, jadi begini, kita memahami ya, anak-anak saya, cucu-cucu saya yang di rumah, yang selama ini belajar dari rumah atau di rumah. Saya, Pak Bupati, mohon maaf ya, karena apa? Karena memang kondisi ini mengharuskan anak-anak saya, cucu-cucu saya harus di rumah. Kenapa? Kesehatan itu yang pertama. Baik. Ya, yakinlah kemudian nanti kalau itu sudah memungkinkan, sekolah akan kita buka. Ya, jadi kemarin di beberapa kepala sekolah sudah rapat jarak jauh dengan lembaga Dikbud yang ada di Surabaya itu, lembaga penelitian itu ya, Pak. Nah, itu nanti kemungkinan nanti kalau dimungkinkan Magetan ini beberapa sekolah sebagai uji coba gitu. Kalaupun uji coba itu nanti menurut hemat saya harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang pernah dilakukan untuk SMK. SMK juga begitu, beberapa tempat kita survei yang tidak memenuhi syarat tidak boleh. Ya gitu ya. Harus jadi gitu. Terpaksa pembelajaran jarak jauh ya, gitu. beberapa SMK tidak kita rekomendasikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, walaupun kemudian sebenarnya sangat terbatas sekali. Ya. Satu anak itu rata-rata sebulan itu hanya masuk berapa kali gitu. Karena memang harus ketat. Betul. Jadi harap bersabar terlebih dahulu untuk adik-adik SD, SMP dan juga SMA yang terpaksa harus pembelajaran jarak jauh gitu. Yang pasti tetap semangat, harus tetap semangat belajar. Harus. Karena harapan agar pandemi segera berakhir, segera usai ini adalah harapan kita semuanya, Pak Woto. Oke, baik, ulasan mengenai hari jadi di tengah pandemi saat ini telah kita dengarkan langsung dari Bapak Bupati Magetan, Bapak Suprawoto. Sekarang Bapak, untuk saat ini kan kita ketahui bahwa Bapak Bupati ini kan juga hobi menulis, gitu, seperti yang sudah disampaikan di awal. Nah, seiring predikat yang disandang Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten Literasi, kabarnya belakangan ini Bapak juga berniat menelisik sejarah Kabupaten Magetan terkait bukti otentik hari lahir Kabupaten Magetan. Itu memang di usia Kabupaten yang ke-344 ya Pak, berarti sudah berjalan 1 tahun. Itu progresnya gimana Pak? Saya penasaran itu. Yang buku ya? Yang buku. Jadi begini ceritanya, jadi saya pada waktu jadi Bupati pertama itu disodori buku pegangan untuk HUT, kemudian gitu ya.
Kemudian setelah saya baca, kemudian antara ini kok nggak logis gitu ya. Gitu. Terus saya tanya kemudian, ini dari mana gitu ya. Ternyata di Magetan ini belum ada buku pegangan, buku sejarah yang resmi dari Kabupaten Magetan. Sebab itu kemudian saya tergelitik, ayo kita buat buku ya. Nah, baru kemudian mau kita realisasi ada COVID. Ya gitu kan, ceritanya kan gitu. Oke, baik. Ya, ceritanya gitu. Nah, kemudian setelah berjalan ya COVID 7 bulan ini, kemudian kemarin kita pada waktu masuk ke 345 hari ulang tahun Kabupaten Magetan, itu tergelitik lagi saya. Kebetulan saya berkawan sama Prof. Peter Carey ya, yang guru besar dari Oxford University ya, yang saat ini menjadi guru besar tamu di Universitas Indonesia. Beliau disertasinya masalah Perang Diponegoro. Ya, luar biasa. Beliau ini karyanya, bukunya sangat banyak. Ya, di Perang Diponegoro itu. Dan kemudian saya juga berkawan dengan Dr. Purwadi yang banyak menulis tentang sejarah-sejarah kebudayaan Jawa dan seterusnya. Saya sudah kontak-kontak beliau. Dan kemudian beliau referensinya juga banyak. Nah, oleh sebab itu kemudian saya berpikir mari kita membuat sebuah catatan ya. Dimulai dari gini, Mbak. Jadi saya mengharuskan ini setiap sekolah itu membuat sejarahnya sendiri-sendiri. Oh, begitu. Jadi sekarang ini sudah terkumpul ya. Nanti akan ada sejarah sekolah misalkan SMP Negeri 1 Magetan, SMP Negeri 1 Mauspati, ada dan seterusnya. Semua jenjang itu. Semua jenjang. Baik. SD juga buat ya, nanti dikompilasi sejarah pendidikan di Magetan. Kan menarik. Betul. Ya kan? Kemudian PMD juga saya minta untuk membuat sejarah desa dan kelurahan di Magetan. Jadi setiap desa itu supaya membuat sejarahnya pendek aja 3 halaman. Desa itu. Nanti kalau dikompilasi menjadi sejarah desa-desa di Magetan, kan menarik. Betul. Ya kan? Saya sangat setuju. Ya kan menarik gitu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian saya juga sudah memerintahkan Bakesbang. Mbok ya. Veteran 45 itu, veteran dan angkatan 45 itu diwawancarai yang masih sugeng, masih hidup. Ya, mumpung beliau masih segar ingatannya. Diwawancarai aja, diwawancarai dulu beliau itu berjuangnya di mana, suka dukanya kayak apa berjuang itu, kemudian ditulis itu kesaksian veteran pejuang 45 di Magetan, kan menarik, ya. Jadi kalau besok beliau itu tidak ada terus gimana? Iya ya kan? Nah itulah yang kemudian menggelitik saya. Kemudian nanti kan banyak cerita catatan-catatan itu. Kalau kemudian kita kompilasi kan menjadi sebuah catatan menarik tentang Magetan. Sektor pendidikannya tidak usah bingung kita cari. Kesaksian peristiwa-peristiwa tertentu nggak usah kita nyari orang, sudah ada dan seterusnya. Nah dari situlah kemudian nanti kita tarik kan lebih besar sejarah Magetan. Gitu. Jadi sejarah Magetan tidak hanya sekedar segini ini, sekarang ini yang diperdebatkan selalu urutan Bupati Magetan itu apa saja. Tidak hanya sekedar itu menurut saya. Baik. Bagaimana kehidupan sosial zaman itu, ekonomi, politik, ya dan seterusnya, pertanian kan menarik. Betul. Iya kan? Apa ada anak-anak sekarang yang tahu kemudian dulu manen padi itu dipakai ani-ani, saya kan enggak tahu. Ya kan? Nah, kan menarik ya. Jadi nah oleh sebab itulah kemudian nanti akan dimulai Sarasean dulu ya, akhir bulan ini Sarasean. Nanti Peter Carey akan secara virtual ya sebagai narasumber, dia bersedia. Kalau Dr. Purwadi nanti hadir, tetapi tetap kita melakukan tetap dengan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya. Tapi sejauh ini bagaimana kesulitannya, Pak? Mungkin ada kesulitannya? Kesulitannya pasti kesulitannya adalah sumber. Nah, oleh sebab itulah kemudian sumber-sumber itu harus kita gali. Ambil contoh misalkan begini, yang menarik. Itu ada saya baca bukunya, disertasinya Aung Khan, almarhum. Itu kan sejarawan dari Cornell. Ya, tapi dia asli Indonesia,
doktor sejarah dari dosen di UI. Dia disertasinya adalah Madiun dalam Kemelut Sejarah, kan gitu. Sumbernya itu kebanyakan adalah laporan ya residen Madiun. Karena setiap pergantian residen ya sama dengan kalau kita pergantian bupati, OPD itu kan selalu ada memori yang diserahkan. Betul. Itu seperti itu juga. Sumbernya dari situ. Nah, oleh sebab itu siapa tahu beliau-beliau ya seperti Peter Carey, Dr. Purwati itu punya sumber-sumber ya yang selama ini kita tidak tahu. Ambil contoh misalkan, saya pernah baca buku Babat ya, Babat. Magetan itu hanya disinggung satu kalimat. Hanya satu kalimat saja. Ya, bahwa Bupati Magetan itu ketika Raja Mataram itu bertemu dengan Gubernur Jenderal di Semarang, itu diantaranya yang mengiringi itu aja Bupati Magetan, diantaranya Bupati gitu. ini, Bupati itu aja. Kemudian ada juga menyinggung yang disertasinya di Ongkokan tadi, itu agak panjang ya, agak panjang lebar di situ memang karena itu baik. Madiun Kemelut Sejarah otomatis kabupaten yang di sekitar Madiun yang begitu. gitu. Dan kabarnya juga meminta tolong menantunya ya, karena memang asli dari Belanda Ya. untuk mencari referensi. Ya, referensi gitu. nanti di Leiden, nanti saya anak-anak saya nanti saya kerahkan untuk mencari sumber. Jadi dibayangkan ya, misalkan Magetan ini kan dulu begitu terisolirnya ya, tetapi juga dimaknai juga bisa bahwa begitu tenangnya sehingga pemberitaan, saya minta teman-teman saya di Monumen Pes Solo yang menghimpun pes-pes zaman itu ya, itu nggak ketemu misalkan berita tentang Magetan aja nggak ada. Nah, jadi gitu ya. Baik, Ya, gitu. untungnya ada radar Magetan sekarang ya, jadi besok gampang cari berita tentang Cari berita Magetan. lebih gampang. Iya, iya. Baik. Semoga saja untuk penulisan bukunya segera terrealisasi ya Bapak, sehingga saya dan juga teman-teman nantinya bisa tahu bagaimana sih sebenarnya sejarah Magetan itu, karena ini sangat menarik sekali. Dan saya yakin ini perlu waktu lama ya. Jadi walaupun nanti tidak setahun, walaupun tidak 2 tahun selesai, tetapi sudah dimulai dan satu saat bisa selesai sehingga bisa kita mewariskan sebuah kehidupan ya kepada anak cucu dalam bentuk cerita. Seperti sering saya katakan bahwa kita ini sebetulnya diajarkan oleh nenek moyang kita ketika teknologi belum berkembang seperti ini. Nenek moyang kita nulis dalam bentuk di batu supaya anak cucunya tahu dalam bentuk prasasti. Masa kita sekarang apa-apa mudah, masa nggak mau mencatat kan gitu. Jadi lebih tahu dari masa ke masa Bapak ya. Iya. Oke, baik Bapak, ini sebelum saya undur diri, saya mau mengajak Pak Woto sebentar saja 5 pertanyaan saja untuk bermain game jawab cepat ini. Misalnya apel atau jeruk harus dijawab cepat, jeruk gitu. Sudah siap Bapak? Ya. Nah, membaca atau menulis? Menulis. Cerpen atau novel? Novel. Telur rebus atau tempe? Tempe. Mobil VW atau sepeda? VW. Wah. Sudah bisa dibaca namanya. Yang terakhir Bapak, sekjen atau bupati? Jadi sekjen aja. Kenapa ini Pak? Kenapa? Padahal kan sekarang sudah jadi bupati. Perjuangannya terlalu berat. Jadi bupati itu sebetulnya saya mau mengabdi, perjuangannya terlalu berat. Wah, jadi lebih enak jadi sekjen. Berat perasaan, berat harga diri, berat segalanya. Jadi orang mau berbuat baik aja kok susahnya kayak gini, gitu ya. Karena perjuangan ya Bapak. Iya. Ternyata Bapak Suprawoto ini lebih memilih menjadi sekjen. Oke, baik, terima kasih banyak ke Bapak Suprawoto atas waktunya. Ini semoga segala cita-cita mulia di momen ke-345 Kabupaten Magetan ini bisa terwujudkan dan bisa terrealisasikan. Sehat selalu Bapak, dan insya Allah. Salam saya untuk Ibu Titik juga. Terima kasih. Saya sampaikan untuk nanti. anak cucu juga dan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan, mudah-mudahan sehat dan tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman Japos Radar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya Mas Devi, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.